wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Maharani Agustin dari kelompok 6, kelas C, Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor sambung A241210023. Tujuan saya membuat video edukasi ini adalah sebagai tiket masuk untuk praktikum percobaan pertama dengan asisten praktikum adalah Alan Reynaldo Ture. Selamat menyaksikan. Praktikum 1 mengenai pengukuran dan ketidakpastiannya. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama adalah penggunaan alat ukur seperti jangka sorong, mikrometer sekrup, dan neraca Ohaus. Yang kedua adalah pengertian angka penting. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pengukuran menggunakan alat ukur. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian dalam pengukuran, serta cara menyatakan ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Materi pertama adalah pengukuran menggunakan alat ukur dasar, seperti jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat pengukur yang digunakan sebagai pengukur diameter suatu benda. Jangka sorong ditemukan oleh seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Vernier pun menjadi nama skala dalam pengukuran jangka sorong tersebut. Gambar bagian-bagian jangka sorong. Selanjutnya adalah cara menggunakan dan membaca skala di jangka sorong. Yang pertama adalah siapkan objek yang akan diukur diameternya, contohnya seperti kelereng, koin, dan lain-lain. Kemudian, buka rahang geser jangka sorong ke sebelah kanan agar lebih mudah memasukkan benda yang akan diukur. Dan yang ketiga, berikutnya, geser lagi rahang ke sebelah kiri hingga rapat untuk mendapatkan hasil pengukuran yang optimal. Selanjutnya, ada dua angka 0 pada jangka sorong. Yang pertama adalah skala atas yang berada di ujung kiri. Yang kedua adalah di baris bawahnya agak ke tengah. Perhatikan garis pertama sebelum angka 0 yang bawah, yang biasanya disebut skala utama. Kemudian, perhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah yang biasa disebut skala nonius. Cari yang menyambung lurus dengan garis dari skala nonius. Selanjutnya, kamu tinggal menjumlahkan dua angka yang kamu dapat. Itulah diameter benda yang akan kamu ukur. Alat ukur kedua adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Mikrometer sekrup sendiri memiliki fungsi untuk mengukur panjang dan ketebalan diameter dari benda yang cukup kecil seperti lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan masih banyak lagi. Cara menggunakan dan membaca skala mikrometer sekrup. Yang pertama adalah letakkan objek yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Kemudian putar timbal dan ratchet hingga objek terjepit pada anvil dan spindle. Ketiga, putar pengunci pada locknut agar pemutar tidak bergerak lagi. Kemudian baca hasil pengukuran pada skala utama. Skala utama di bagian atas garis horizontal memiliki skala yaitu 1 mm. Skala utama di bagian bawah, garis horizontal, ditambah dengan 0,5 mm atau 0,1 mm, tergantung banyaknya garis bawah di antara dua garis di atas. Membaca skala nonius atau skala 0,01. Skala utama atas ditambah skala utama bawah ditambah skala nonius sama dengan hasil pengukuran. Alat ukur ketiga adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur besaran massa yang membedakan masing-masing alat ukur. Ini adalah ketelitiannya. Neraca Ohaus memiliki ketelitian hingga 1:100 gram. Neraca Ohaus terbagi beberapa jenis, yaitu digital, 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Cara membaca dan menggunakan neraca Ohaus. Yang pertama adalah posisikan benda
atau beban yang akan kita hitung masanya ke dalam tempat beban. Kemudian geser anting pada lengan yang menunjukkan skala paling besar sehingga garis atau batas kesetimbangan hampir tercapai. Jika belum seimbang, geser anting pada lengan yang mengarah pada skala yang lebih kecil sehingga garis kesetimbangan tercapai. Jika sudah seimbang, bacalah skala hasil penimbangan dengan cara skala lengan depan ditambah skala lengan tengah ditambah skala lengan belakang sama dengan hasil pengukuran. Materi selanjutnya ialah angka penting. Dalam ilmu fisika, mengenal perhitungan yang disebut angka penting atau significant figures adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil. Aturan angka penting. Yang pertama adalah skala penting terdiri dari semua angka yang bukan nol, diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Sebagai contoh, angka penting 12.455 terdiri dari 5 angka penting. Aturan kedua adalah angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 21.000 memiliki 2 angka penting yaitu 2 dan 1. Aturan ketiga, angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 memiliki 3 angka penting yaitu 5, 0, dan 9. Aturan keempat, angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 0,0065 memiliki 2 angka penting yaitu 6 dan 5. Aturan terakhir, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 35.100 memiliki 5 angka penting yaitu 3, 5, 1, 0, dan 0. Materi selanjutnya adalah kesalahan pengukuran dalam alat ukur. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Dalam pengukuran terdapat presisi dan akurasi, dan tentunya memiliki kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu adalah kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Presisi adalah berkaitan dengan perlakuan dalam proses pengukuran yang meliputi antara lain kualitas alat ukur, sikap teliti si pengukur, kestabilan di tempat di mana dilakukan pengukuran. Sedangkan akurasi adalah seberapa dekat hasil suatu pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya atau sering disebut angka yang benar. Kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik dalam pengukuran adalah kesalahan-kesalahan yang secara umum berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, atau pengaruh lingkungan tempat di mana pengukuran dilakukan. Contohnya adalah ketika meteran plastik yang digunakan tukang bangunan untuk mengukur jarak antara 2 titik memanjang karena panas. Diameter ban mobil bukan diameter sebenarnya yang akan menghasilkan bacaan jarak ditempuh pada odometer mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesalahan acak. Kesalahan acak atau kesalahan random tidak dapat dihindari. Besar kesalahan random tidak diketahui, tetapi dapat diperkirakan. Kesalahan random disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia dan alat, seperti halnya ketidakpastian dalam menentukan pengaruh lingkungan terhadap pengukuran. Contoh dari kesalahan random ini misalnya 25 mm memiliki kesalahan 0,5 mm, 25,00 mm memiliki kesalahan 0,005 mm. Dalam matematika, 25 mm sama dengan 25
mm, tetapi dalam fisika berlaku bahwa 25 mm 25,00 mm karena kedua angka ini memiliki besaran kesalahan atau ketidakpastian yang berbeda. Materi selanjutnya ialah ketidakpastian pengukuran. Adalah suatu parameter non-negatif yang menggambarkan sebaran nilai kuantitatif suatu besaran ukur berdasarkan informasi yang digunakan. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri. Sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri. Sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Contohnya adalah, pada gambar di atas terlihat bahwa tanda 15,6 cm lebih sedikit. Berapa nilai lebihnya? Ingat, skala terkecil Mister adalah 1 mm. Telah Anda sepakati bahwa ketidakpastian pada pengukuran tunggal merupakan setengah skala terkecil alat atau instrumen. Jadi, ketidakpastian pada pengukuran tersebut adalah setengah dikali 1 mm atau sama dengan 0,5 mm atau sama dengan 0,05 cm. Panjang benda disimbolkan sebagai L. Maka X0 plus minus delta X 15,6 plus minus 0,05 cm. Arti dari laporan pengukuran tersebut adalah Anda tidak tahu bahwa nilai X atau panjang benda yang sebenarnya. Namun setelah dilakukan pengukuran sebanyak 1 kali, Anda mendapatkan nilai 15,6 cm lebih sedikit atau antara 15,60 cm sampai 15,70 cm. Secara statistik ini berarti ada jaminan 100% bahwa panjang benda terdapat pada 15,60 cm sampai 15,7 cm atau X lebih dari atau sama dengan 15,60 dan kurang dari atau sama dengan 15,70 cm. Ketidakpastian pengukuran berulang. Pada pengukuran berulang, Anda akan mendapatkan hasil pengukuran sebanyak N kali. Berdasarkan analisis statistik, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benda atau X0 adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya atau delta X dapat digantikan oleh simpangan baku nilai rata-rata sampel. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. X0 di sini adalah hasil pengukuran yang mendekati nilai benar. Sedangkan delta X adalah ketidakpastian pengukuran dan N adalah banyaknya pengukuran yang dilakukan. Pada pengukuran tunggal, nilai ketidakpastiannya adalah delta X, disebut ketidakpastian mutlak. Makin kecil ketidakpastian mutlak yang dicapai pada pengukuran tunggal, maka hasil pengukurannya pun makin mendekati kebenaran. Cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang adalah mencari ketidakpastian relatif pengukuran berulang tersebut. Ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah: pertama adalah ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. Ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka.
Ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Sekian, terima kasih. Thank you so much for watching. See you next time. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kalimat-kalimat ilmiah. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.